Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4 kasus UD Mudah Hasil. Dan untuk kali ini akan membahas cara posting ke dalam buku besar umum untuk UD Mudah Hasil. Yang pertama yang dilakukan untuk posting buku besar umum, kita memasukkan saldo awal terlebih dahulu. Saldo awal ini diambil dari trial balance dan merupakan saldo awal atau balance per 1 Desember tahun 2022. Cara memindahkan trial balance ini ke dalam buku besar yaitu akun-akun yang ada di debit kita pindahkan ke sebelah debit dan akun yang ada di kredit kita pindahkan ke sebelah kredit di kolom buku besar umum, di kolom saldonya. Yang pertama, di sini ada contohnya cash in bank. Cash in bank ini di sebelah debit, maka kita pindahkan juga ke dalam buku besar umum di cash in bank sebelah debit. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash ini ada di sebelah debit, maka kita pindahkan juga ke petty cash di sebelah debit. Lalu ada account receivable. Account receivable ini di sebelah debit, maka kita pindahkan ke dalam account receivable di sebelah debit dengan keterangan balance tanggal 1, boleh juga keterangannya saldo awal. Lalu berikutnya ada account receivable. Account receivable ini di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke dalam buku besar untuk allowance di sebelah kredit. Begitu seterusnya sampai dengan selesai, kita pindahkan akun-akun yang ada di debit, kita pindahkan ke debit. Dan akun-akun yang ada di kredit, kita pindahkan ke kredit. Jadi semua di dalam trial balance ini, kita pindahkan saldo awalnya ke dalam buku besar umum. Jadi ini sudah dipindahkan semuanya, debit ke debit dan kredit ke kredit. Kita lanjut. Berikutnya posting ke dalam buku besar dari jurnal khusus kita pindahkan ke dalam buku besar umum. Untuk yang pertama di sini ada purchase journal. Purchase journal ini yang kita posting, kita ambil datanya dari rekapitulasi jurnal. Jadi dari rekapitulasi jurnal, angka-angka yang ada di debit kita pindahkan ke debit dan angka yang ada di kredit kita pindahkan di kredit dengan cara yaitu ambil datanya dengan cara yaitu kita melihat dari daftar akunnya. Jadi dari daftar akunnya ini yang kita isikan atau kita pindahkan ke dalam buku besar umum. Jadi mempermudah, kita tidak mencari nama akun tetapi kita mencari nomor akunnya. Kita mulai yang pertama, di sini ada 1.500 kita cari di sebelah debit, maka kita posting ke dalam buku besar umum. 1.500 diambil dari purchase journal di sebelah debit, maka transaksi isi di debit, transaksi di debit, maka bertambah. Jadi saldo di debit, transaksi di debit, maka saldo bertambah. Lalu berikutnya ada 21.600 di sebelah debit sebesar Rp42.350.000. Maka kita posting, kita mencari nomor akun 21.600. kita posting di sebelah debit, diambil dari purchase journal, maka kita isikan purchase journal
tanggal kita isi tanggal 31. Debit dengan debit berarti bertambah. Lalu berikutnya ada 5.200 sebesar 1 juta rupiah. Maka kita posting dengan mencari akun 5.200. Tanggal kita isi tanggal 31. Diambil dari purchase journal, sebelah debit kita isi, maka debit dengan debit bertambah. Lalu kita masuk ke sebelah kredit, ada 21.100 dengan totalnya sebesar 428.350.000 rupiah. Maka kita posting untuk 21.100, kita cari nomor akunnya. Ini nomor akunnya 21.100, kita posting di sebelah kredit karena dari purchase journal diambil dari kredit. Tanggal kita isi tanggal 31. Kredit saldonya, lalu transaksinya di sebelah kredit, maka saldo menjadi bertambah. Selesai di purchase journal, kita masuk ke jurnal khusus berikutnya, yaitu sales journal. Di sales journal ini sama, dari sales journal ini datanya kita ambil di dalam rekapitulasi jurnal. Nomor akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit, dan yang di kredit kita pindahkan ke kredit. Untuk yang pertama 1.300, di sebelah debit kita cari 1.300 untuk nomor akunnya. Diambil dari sales journal, tanggal kita isi tanggal 31, transaksi di debit sebesar 526.920.000 rupiah, debit saldonya dan transaksinya di sebelah debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya di sebelah kredit ada 21.500 sebesar 51.920.000 rupiah. Maka kita posting ke 21.500, cari nomor akun 21.500. Di nomor akun 21.500 ini, tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari sales journal di sebelah kredit, maka kita posting kredit. Saldo awalnya ada di kredit, transaksi di kredit, maka menjadi bertambah saldonya. Lalu berikutnya 41.100 sebesar 472 juta, maka kita cari nomor akun 41.100 diambil dari sales journal, tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari sales journal di sebelah kredit, maka kita isi di sebelah kredit. Kredit dengan kredit jadi bertambah. Lalu berikutnya yang terakhir 41.400 sebesar 3 juta rupiah di sebelah kredit, maka kita posting cari nomor akun 41.400. Di 41.400 di sebelah kredit, tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari sales journal. Transaksi di kredit kita posting ke sebelah kredit. Awalnya tidak ada saldo, maka transaksi di kredit saldonya di kredit. Selesai di sales journal, kita masuk ke general journal. Di general journal ini sama, yang kita posting yaitu daftar rekapitulasi jurnalnya. Nomor akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit, dan nomor akun yang ada di kredit kita posting ke kredit. Yang pertama 21.100 di sebelah debit, maka kita posting dengan mencari nomor akun 21.100. 21.100, tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari general journal di sebelah debit, maka kita posting di kredit.
maka kita posting di debit. Kredit, transaksi di debit, maka menjadi berkurang. Lalu berikutnya 51.100 di sebelah debit, maka kita posting, kita mencari nomor akun 51.100. Tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari General Journal di sebelah debit, maka kita posting ke sebelah debit. Debit dengan debit jadi bertambah. Lalu berikutnya ke 1.500 di sebelah kredit, maka kita posting, kita cari dengan nomor akun 1.500. Diambil dari General Journal, tanggal kita isi tanggal 31, dari General Journal di sebelah kredit, maka kita isikan di sebelah kredit. Saldo awalnya ada di debit, transaksinya di kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selanjutnya 21.600 di sebelah kredit, maka kita posting dengan mencari nomor akun 21.600. Tanggal transaksi kita isi tanggal 31, diambil dari General Journal di sebelah kredit. Awalnya saldo ada di debit, transaksi di kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai di General Journal, kita masuk ke Cash Receipt Journal. Untuk cash receipt jurnal ini sama, kita ambil dari daftar rekapitulasi jurnalnya. Jadi di rekapitulasi jurnal ini ada nomor akun yang di debit. Yang pertama 1.100, maka kita posting di sebelah debit dengan mencari nomor akun 1.100. Tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari Cash Receipt Journal di sebelah debit, transaksinya kita isi di debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Berikutnya 1.300 di sebelah kredit, maka kita cari nomor akun 1.300. Tanggal transaksi kita isi tanggal 31, diambil dari Cash Receipt Journal. Transaksi di kredit kita posting ke sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selanjutnya 21.500 di sebelah kredit, maka kita mencari nomor akun 21.500. Diambil dari Cash Receipt Journal, tanggal kita isi tanggal 31, lalu transaksinya di kredit, maka kita isi kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada 41.100 di sebelah kredit, maka kita posting dengan mencari nomor akun 41.100. Tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari Cash Receipt Journal. Posting di kredit. Kredit dengan kredit berarti saldonya bertambah. Selesai di Cash Receipt Journal, lalu kita ke Cash Payment Journal. Di Cash Payment Journal sama, yang diambil yaitu rekapitulasi jurnal. Di sini yang pertama ada 21.100 di sebelah debit, maka kita posting ke 21.100. Kita cari nomor akun 21.100. Tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari Cash Payment Journal. Di sebelah debit kita posting di debit. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya ada 21.200 sebesar 9 juta rupiah.
di sebelah debit, maka kita cari nomor akun 21200, diambil dari cash receipt jurnal, tanggal kita isi tanggal 31, posting di sebelah debit, kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Berikutnya 1100 di sebelah kredit, maka kita cari nomor akun 1100 di sebelah kredit, kita posting. Tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari cash payment journal, di sebelah kredit kita isi debit dengan kredit, maka saldo menjadi berkurang. Selesai di cash payment journal, kita ke petty cash. Di petty cash ini yang kita posting sama, diambil dari rekapitulasi jurnal, di sebelah kredit ada 1.600, maka kita cari nomor akun 1.600 dengan total sebesar Rp700.000. 1.600, tanggal kita isi tanggal 31, diambil dari petty cash jurnal, kita posting di sebelah debit. Debit dengan debit berarti saldonya bertambah. Lalu yang di sebelah kredit ada 1.200 dengan totalnya Rp700.000, maka kita posting ke 1.200. Di tanggal kita isi tanggal 31, petty cash jurnal, di sebelah kredit, debit dengan kredit, maka saldonya berkurang. Berikutnya setelah selesai kita posting jurnal khusus ke dalam buku besar umum, lalu kita akan membuat trial balance per 31 Desember tahun 2022. Caranya, datanya diambil dari buku besar umum dari saldo terakhir. Apabila ada di sebelah debit, maka kita pindahkan ke debit. Apabila ada yang di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Yang pertama ada cash in bank. Cash in bank ini di sebelah debit, maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit dengan angka yang sama, yaitu Rp1.209.440.000. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash ini di sebelah debit 14.300.000, maka kita posting ke petty cash di sebelah debit Rp14.300.000. Berikutnya ada account receivable. Kita lihat account receivable ini di sebelah debit, maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit dengan angka yang sama. Berikutnya ada allowance. Allowance for the full debt ini ada di sebelah kredit saldonya, maka kita pindahkan ke sebelah kredit untuk di trial balance. Berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory ada di sebelah debit saldonya, maka kita pindahkan merchandise inventory di sebelah debit dengan angka yang sama. Lalu berikutnya ada store supplies. Kita lihat di sebelah debit sebesar Rp14.200.000, maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit. Kita lanjut, berikutnya ada prepaid insurance. Prepaid insurance ada di sebelah debit, maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit. Lalu lanjut kita ke prepaid rent. Kita lihat di sini prepaid rent saldonya ada di sebelah debit, maka kita pindahkan ke prepaid rent di sebelah debit. Berikutnya ada prepaid tax. Prepaid tax tidak ada angkanya, maka kita kosongkan. Lalu ada equipment at cost. Equipment at cost di sini di sebelah debit, maka kita pindahkan ke trial balance. Equipment at cost yaitu di sebelah debit. Berikutnya ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit saldonya.
maka kita posting ke trial balance di sebelah kredit. Lalu ada account payable. Account payable ini saldo terakhirnya ada di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah kredit. Lalu ada expense payable. Expense payable ini ada di sebelah kredit, maka kita posting expense payable juga, yaitu di sebelah kredit. Kita lanjut, berikutnya ada income tax payable, tidak ada angkanya, maka kita kosongkan. Lalu PPN payable juga tidak ada angkanya. Lalu kita masuk ke PPN outcome. PPN outcome saldo terakhirnya ada di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke PPN outcome di sebelah kredit. Berikutnya ada PPN income. PPN income ada di sebelah debit, maka kita pindahkan PPN income di sebelah debit untuk trial balance. Lalu berikutnya ada Bank Mandiri Loan di sebelah kredit, maka kita posting ke Bank Mandiri Loan di sebelah kredit. Selanjutnya ada Randy Capital. Randy Capital ini ada di sebelah kredit, maka kita posting ke Randy Capital, yaitu di sebelah kredit. Selanjutnya ada Randy Drawing. Randy Drawing sebesar Rp38.100.000 di sebelah debit, maka kita pindahkan ke Randy Drawing di sebelah debit. Lalu berikutnya ada Income Summary. Income Summary tidak ada angkanya, maka kita kosongkan. Lalu selanjutnya ada Sales. Sales di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke Sales, yaitu di sebelah kredit. Lalu berikutnya sales return tidak ada angkanya, sales diskon. Lalu berikutnya ada free collect. Free collect di sebelah kredit, maka kita posting, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Lalu ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini di sebelah debit, maka kita pindahkan cost of goods sold di sebelah debit. Lalu ada freight paid. Freight paid saldo terakhirnya ada di sebelah debit, maka kita pindahkan ke sebelah debit. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Kita pindahkan dari buku besar umum ke dalam trial balance. Jadi kita pindahkan seluruhnya angkanya. Setelah selesai kita membuat trial balance, lalu jangan lupa kita jumlahkan. Dan saldo terakhirnya harus balance. Setelah balance, pekerjaan kita selesai. Itulah tadi cara posting ke dalam buku besar umum dan trial balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.